Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah washabihi mawalah wa ba'du. Kita akan membaca kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, yakni tentang bagaimana adab seorang muslim. Kita masuk bab yang kedua, Adabu Qada'il Hajah, adab tentang buang hajat atau toileting. Yang pertama pembahasannya ialah adzikru inda dukhulil khala, yakni membaca zikir atau doa ketika masuk ke toilet. Beliau sebutkan, Syekh Wahid bin Abi Sam Al-Bali hafizahullah ta'ala, fa fi sahihaini an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Dalam sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adalah kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam khala atau toilet, ya, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan khubusi wal khaba'is. Maksud dari khubusi wal khaba'is ialah setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, karena ini juga menunjukkan artinya di kamar mandi itu tempatnya jin, ya. Dan kita minta perlindungan dari keburukan jin, ya, yang jahat, ya. Dan sebelum masuk maka kita membaca zikir ini, ya. Dan diperhatikan ketika masuk harus mendahulukan kaki kiri dahulu, ya. Dan juga nanti ada zikir berikutnya, yakni membaca basmalah, ya, membaca basmalah. Karena dengan membaca basmalah ini nanti jin tidak bisa melihat aurat kita, ya. Yakni membaca bismillahnya ialah ketika belum masuk, ya, ketika belum masuk. Jadi bismillah, ya, Allahumma ini a'udzubika. Jadi zikir yang saya sebutkan tadi didahului bismillah dulu, ya. Dalam suatu riwayat Imam Bukhari ada lafaz idza arada an yadkhula. Jika seseorang akan masuk, ya, jika seseorang akan masuk, ini masuk ke toilet atau khala, tempat buang hajat. Kemudian saya tadi menyinggung masalah membaca bismillah, ya. Amma dalilu 'alal basmalati, adapun membaca basmalah, ya, marwahu Abu Dawud wa huwa hasanun bisyawahidihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani, ya. Dan derajat hadis ini ialah hasan dengan syawahid, dengan penguat hadis-hadis yang lain, dengan jalur riwayat yang lain, ya, selain jalur riwayat ini yang beliau sebutkan. Dan hadis ini, ya, disahihkan oleh Imam Albani, ya, Syekh Al-Albani. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW qala, pernah bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhum al-khala'a an yaqula bismillahi, ya. Kata Nabi SAW, penutup atau hijab antara pandangan jin dan aurat
anak cucu Adam, apabila dia masuk atau apabila salah seorang mereka masuk ke dalam toilet, ya, hijabnya ialah dengan an yakula bismillah, dengan membaca bismillah, ya. Dalam secara hukum, dalam usul fikih Syafi'iyah, zikir itu ketika ditambahi tidak mengapa, ketika bertambahnya bagus, ya. Misal melengkapi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ini tidak mengapa. Namun demikian juga ada ulama lain yang berpandangan zikir itu asalnya ialah tauqifiyah. Ketika dia tidak ada tambahan, cuma baca bismillah saja, maka dibaca apa adanya, dibaca bismillah saja, tanpa ada tambahan ar-rahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup membaca bismillah saja, ya, sebagaimana nanti ketika kita menyebutkan doa sebelum makan itu cukup bismillah, membaca tasmiyah saja. Karena ada pembedaan antara tasmiyah dan basmalah. Kalau basmalah ialah membaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa itu? Tasmiyah itu coba baca bismillah. Ya. Jadi ketika seseorang hendak masuk kamar mandi, sebelum melangkahkan kakinya, dia baca bismillah dulu, baru membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian poin yang kedua, nanti kita akan baca 3 poin. Masalah tidak boleh seseorang buang hajat menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat seseorang yang ada di Indonesia dengan kiblatnya orang yang ada di Arab Saudi ini beda, ya. Kalau Arab Saudi itu kiblatnya mengarah antara utara dan selatan, ya. Kalau kita kan antara timur dan barat, ya, antara menghadap dan membelakanginya, gitu. Yang intinya kita tidak boleh menghadap kiblat, ya. Bagaimana ketentuannya kita akan baca, ya. Beliau sebutkan Syekh Hafidhahullah Ta'ala fa fi sahihaini an Abi Ayyuba radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Qala Abu Ayyuba faqadimna syama fawajadna marahidha buniyat kibalal kiblati fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Ayyub, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang kalian hendak buang air besar, ya, maka jangan menghadap kiblat, ya, jangan pula membelakangi kiblat, ya, akan tetapi hendaknya menghadap ke timur atau menghadap ke barat, ya, karena ini kita bicara beliau berada di Makkah ataupun Madinah, ya. Kalau kita di Indonesia, maka larangannya ialah tidak boleh menghadap ke barat ataupun menghadap ke timur, karena nggak boleh menghadap atau membelakangi, ya. Maka kalau disesuaikan hadis ini, kalau bisa menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Ya, makanya ini kita perhatikan bagi teman-teman yang membangun rumah baru, ya. Mungkin teman-teman ada yang punya rezeki kemudian buat rumah, maka diperhatikan men-setting desain rumahnya, maka dijadikan toilet itu menghadap ke utara atau menghadap ke selatan, ya, gitu, seperti itu, ya. Nah, ini ya tentu bagi kita yang sudah berilmu, ya, ini pentingnya kita mempelajari ilmu. Kemudian Abu Ayyub berkata, yakni penrawi hadis, maka ketika kami datang ke Syam, kami dapati WC-WC umum itu dibangun menghadap kiblat. Maka kami mengubah
ya, mengubah arah, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah menghadap kiblat ini apakah ada rincian, apakah mutlak tidak boleh? Ya, kita perhatikan hadis berikutnya. Ya. Nanti di hadis yang ketiga. Ini hadis kedua dulu. Ruwa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika salah seorang kalian duduk untuk buang hajat, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Ini riwayat Muslim. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, artaqaitu fauqa dhuhri baiti Hafsata li ba'di hajati faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbiral qiblati mustaqbilas syam. Ya. Ya, ini yang saya akan singgung tadi. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim Sahihain, ya, ini nanti perawinya ialah sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Beliau mengatakan, saya pernah naik di atas dinding dari rumah Hafsah. Ya. Hafsah ini saudara perempuannya Abdullah bin Umar, sekaligus istri Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Umar ini ialah iparnya Rasulullah SAW. Ya, anaknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu ialah mertuanya Rasulullah SAW. Ya. Ya. Alhamdulillah, ya, bagi yang bergabung, selamat datang, kita belajar masalah adab buang hajat, ya. Yang pertama tadi membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian kita baca riwayat yang ketiga, di mana Abdullah bin Umar pernah suatu ketika bertandang ke rumah salah satu istri Nabi, yakni saudara perempuan beliau sendiri, dan beliau naik, ya, ke dinding dan mendapati Rasulullah SAW sedang buang hajat. Di sini tidak artinya beliau mengintip, tidak, tapi beliau tidak melihat aurat Rasulullah. Tapi beliau belajar, ya, ingin belajar bagaimana Rasulullah buang hajat. Ya, tentu tanpa melihat aurat Nabi, ya. Dan ini dipastikan Rasulullah SAW tahu, ya, tahu kondisi ini, ya. Abdullah bin Umar tidak mengintip, ya. Atau kita bisa sangkakan, ya, Abdullah bin Umar tidak sengaja melihat Rasulullah SAW buang hajat, bisa jadi seperti itu, ya. Ya, Abdullah bin Umar ketika itu sedang melihat Rasulullah SAW buang hajat di dalam rumah, ya, di dalam rumah, membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat, yakni membelakangi Ka'bah dan menghadap Syam, ya, menghadap Syam. Karena di Syam itu ada Masjidil Aqsa, ya, jadi kiblatnya kaum muslimin itu dua, ya, makanya ada masjid kiblatain, ya. Di Saudi itu ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat, ya. Ya, seperti ini bagaimana? Ya. Kok di riwayat ini Nabi malah buang hajat menghadap Syam, membelakangi kiblat? Bukankah ini dilarang? Bagaimana? Jawabannya gimana? Jawabannya ialah ini terjadi di dalam rumah, di dalam bangunan. Yang dilarang menghadap atau membelakangi kiblat ialah ketika itu di luar ruangan, ya, di luar ruangan. Sebagian ulama lagi menjelaskan maksudnya dibolehkan ketika di dalam ruangan itu menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kalau dia menghadap selain daripada arah itu, maka terlihat auratnya. Ya, maka dia
terpaksa menghadap kiblat, tidak mengapa. Ya, kalau ternyata dindingnya ada di sebelah barat, kalau kita di Indonesia ya, ternyata dindingnya ada di arah barat. Dan kalau untuk kita menyembunyikan aurat kita ketika buang hajat di tempat ramai misal, atau di hutan atau di padang pasir atau di manalah ya, ada pohon atau ada bangunan yang itu adanya di sebelah barat. Kalau kita menghadap utara, selatan, timur, nanti teman-teman kita melihat aurat kita. Maka seperti ini kita tidak mengapa menghadap kiblat. Ya karena apa? Didahulukan apa? Menyembunyikan aurat kita itu wajib hukumnya. Ya. Maka sebenarnya kalau kita ditanya bagaimana hukum rumah yang kamar mandinya sudah terlanjur toiletnya menghadap barat atau timur, ya tidak mengapa ya. Kalau sudah terlanjur tidak mengapa. Tapi diusahakan sebenarnya bisa disetting ya, menghadap ke selatan ataupun utara ya. Jadi kalau yang dilarang itu sebenarnya ketika di luar bangunan, di luar rumah. Kalau di dalam rumah tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi seandainya di dalam rumah pun dia bisa untuk tidak membelakangi atau menghadap kiblat, ini lebih utama. Ini lebih utama. Ya, ini jelas ya, sudah clear. Kemudian wa fi sunani Abi Dawuda wa huwa hasanun bisyawahitihi. Ada riwayat dari Sunan Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dengan penguat jalur riwayat yang lain, an Marwana al-Asfari, dari sahabat Marwan al-Asfar, qala ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ana kharrahilatahu mustaqbilal qiblati summa jalasa yaqulu ilaiha faqultu ya Aba Abdirrahmani alaysa qad nuhiya an hadza. Dari Marwan al-Asfar, Marwan al-Asfar pernah melihat Ibnu Umar. Ibnu Umar ialah tadi sahabat yang diriwayatkan dalam hadis sebelumnya tadi. Beliau pernah melihat Ibnu Umar turun dari kendaraan, ya. Kemudian beliau menghadap kiblat, kemudian duduk dan beliau kencing menghadap kiblat. Maka Marwan bertanya, wahai Abu Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman, bukankah seperti ini dilarang, yakni menghadap kiblat ketika buang hajat? Bukankah ini dilarang? Qala, maka Ibnu Umar menjawab, bala. Inna manuhiya andalika fil qada'i fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Ya. Iya, tentu ini dilarang. Akan tetapi larangan ini ketika buang hajat apabila di antaramu dan di antara kiblat itu ada sesuatu yang menghalangi, maka ada sesuatu yang menghalangimu, yakni jadi pembatas, jadi penutup batas atau aurat, atau penutup antara kiblat, fala ba'sah, tidak mengapa. Ya. Artinya dia ada pembatas, ya, ada sutroh. Ya, sutroh ini artinya bisa mensutroh antara kiblat atau mensutroh menutupi aurat. Ya, bisa jadi. Ya. Jadi ini dipraktekkan oleh Ibnu Umar sendiri. Jadi Ibnu Umar ketika beliau buang hajat, menghadap kiblat. Akan tetapi beliau di depannya ada bangunan atau ada dinding. Ya. Maka seperti ini tidak apa-apa. Fala ba'sa. Kata Ibnu Umar, ini tidak mengapa. Ya. Demikian masalah rincian menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir, kita akhiri nanti setelah poin yang terakhir. Poin yang ketiga atau yang terakhir, adamu istiqbalul muhabbi arrihi. Tidak menghadap dari arah angin. Ya. Misal seseorang buang hajat kencing di padang pasir atau di hutan.
atau di padang rumput atau di gunung, ya, tidak ada pepohonan, maka tidak boleh kencing itu melawan arah angin, ya. Misal angin dari arah timur, kemudian dia menghadap timur, nanti apa? Kencingnya nanti akan terterpa angin mengenai dia, ya. Karena air kencing itu najis, dan kaum muslimin, seorang muslim itu diperintahkan untuk menjaga diri dari najis, karena najis itu kalau tidak dibersihkan bisa menjadi azab neraka. Kenapa? Karena sholatnya terganggu. Karena syarat sah sholat ialah harus suci dari hadas, ya, suci dari najis, ya, maaf, ya. Suci dari najis, ya, baik pakaiannya yang dipakai untuk sholat ataupun tempat itu harus suci dari najis. Riwayat yang dibawakan oleh beliau satu riwayat dari Imam Muslim. Ya, rawa Muslimun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, ya. Dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW pernah berjalan melewati dua kuburan. Faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, ya. Maka ketika Nabi SAW melihat melewati dua pekuburan tadi, Nabi bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab, ya, sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab pada perkara yang besar. Apa maksudnya perkara yang besar? Apa artinya tidak pada wa mayu adiban? Tidaklah diazab pada masalah besar, ini masalah kecil. Masalah kecil di sini ialah masalah kecil di hadapan manusia. Artinya manusia menganggap ini remeh. Hakikatnya larangan Rasulullah, larangan Allah itu tidak ada yang kecil. Semuanya ialah besar. Karena apa? Hakikatnya kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksud wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah diazab pada perkara yang besar, maksud ini di sini ialah dari sisi pandangan manusia. Jadi manusia menganggap remeh gitu. Ya. Jadi dua orang ini diazab karena dosa yang dianggap remeh manusia. Demikian maksud hadisnya. Amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun ini penghuni kuburan yang ini, sebab dia diazab di kubur, ya, ini jadi hadis ini juga menegaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kita mengimani adanya azab kubur, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi ada azab kubur. Kata beliau sebabnya ialah karena dia tidak mensucikan, tidak membersihkan diri dari air kencing. Hubungannya dengan judul yang beliau sebutkan tadi, tidak boleh menghadap dari arah angin, dia tidak menjaga diri dari kena percikan kencingnya, ya. Termasuk nanti tidak cebok, ya. Makanya dalam fikih ada masalah istinja wa istitmar, ya. Istinja wal istitsmar, yakni cebok menggunakan air atau cebok menggunakan bebatuan, ya. Dalam rangka apa? Membersihkan diri dari najis, ya. Karena kalau tidak diistinja, tidak cebok, itu nanti najis terkena pakaian kita, dan ini membuat sholat kita tidak sah, tidak sah. Wa amma hadza fa innahu kana yamsi binamimati. Jadi satu orang itu diazab di kubur karena tidak membersihkan diri dari air kencing, ya. Yang satunya lagi dikarenakan dia di kehidupannya sering
melakukan namimah, mengadu domba manusia. Ya. Termasuk buang hajat di sini kita banyak dapati ya, orang-orang yang bekerja di jalan. Misal sopir truk, misal sopir bus, sopir kendaraan itu kadang mereka ketika hendak buang air, sering kita dapati itu mereka cuma minggir di pinggir jalan, kemudian dia buang air di pinggir jalan, ya cuma ditutupi pintu mobilnya atau pintu truknya, ya. Ya, walau alam apakah dia istinja tidak, ya walau alam, ya. Yang jelas ya harusnya dia berhenti di toilet yang ada di masjid atau toilet yang ada di SPBU harusnya, ya. Dan juga nanti dia membayar, ya, tidak mengapa dia membayar atau memasukkan kotak infak yang ada di masjid. Jadi hukum seorang yang kencing di masjid yang dia tidak sholat di situ, dia tidak ada niatan untuk sholat, cuma mampir toiletnya, itu secara hukum fikih dia wajib masukkan uang di kotak infak toilet di WC masjid. Itu wajib, ya. Karena masjid itu ialah wakaf, ya, yang diperuntukkan untuk ibadah. Sedangkan kalau dia mampir di situ tidak untuk ibadah, cuma sekedar kencing, maka dia harus membayar, maka harus memberi mengisi kotak infak tadi, ya, sesuai urf, ya, sesuai adat. Kalau kebiasaan ngisi di toilet itu 2.000, ya dia masukkan 2.000, ya. Ini secara hukum fikih. Maka kalau sedang safar, ya diusahakan ketika kita pipis, ya berhenti di toilet, ya berhenti di tempat umum yang ada toiletnya. Ya, sampai kita lanjutkan, summa da'a bi asyibin. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk didatangkan asyibin. Apa itu asyibin? Jaridun nahl, yakni pelepah kurma, ya. Ratbin yang masih basah. Fasyaqahu, maka Nabi pun membelah jadi dua. Bisna ini, membelahnya jadi dua pelepah kurma tadi yang masih basah tadi. Faghorasa ala hada wahidan, dan beliau menancapkan dari setiap satu kuburan dengan pelepah kurma yang masih basah tadi. Wa ala hada wahidan summa qala, ya. Jadi satu-satu ditancapkan pelepah kurmanya di atas kuburan orang yang diazab tadi. Kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Ya, semoga diringankan dari keduanya azab kubur, ya, selama pelepah ini masih basah, ya. Jadi beliau menancapkan pelepah kurma, ya, seraya mengatakan semoga dengan ditancapkan pelepah kurma ini bisa menjadi peringan azab kubur selama pelepahnya masih basah, ya. Hadis ini digunakan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Mereka mengkiaskan orang yang nyekar, ya, dengan hadis ini, ya. Jadi orang nyekar itu dikiaskan dengan riwayat ini. Jadi kalau Nabi itu pakai pelepah kurma, kalau orang-orang Asy'ariyah ya bisa pelepah kurma atau bisa dengan yang selainnya dari tumbuhan. Ya, kalau tempat kita dengan bunga, ditabur bunga dalam rangka nyekar itu. Ya, ini ada tuntunannya. Meskipun sebagian ulama lagi tidak setuju, karena hadis ini khususiyah perbuatan Nabi, hanya berlaku bagi Nabi SAW saja, tidak bagi umatnya. Jadi tidak semua yang dilakukan Nabi itu bisa dilakukan kita. Terkadang malah dilarang, ya. Misal Nabi menikahi 9 istri. Adapun umatnya tidak boleh seseorang itu menikah lebih dari 4, tidak boleh, ya. Inilah maksudnya khususiyah Nabi. Misal lagi Nabi itu ketika melakukan sholat witir itu wajib. Sholat witirnya Nabi itu wajib. Tapi sholat witir kita itu hukumnya sunnah. Jadi berbeda. Inilah namanya khususiyah. Ya, khususiyah. Ya, makanya masalah nyekar. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau orang Jawa bilangnya nyekar. Jadi nyekar itu perkara yang khilafiyah, ya, perbedaan, ya. Makanya silahkan bagi yang nyekar, silahkan, ya, bagi yang tidak karena menganggap hadis itu khusus bagi Nabi saja,
silahkan. Tapi ada syariat ziarah kubur, ya. Dia datang ke kuburan, mendoakan kaum muslimin atau mendatangi ayah atau ibunya yang sudah meninggal di kuburan tadi, kemudian mendoakan dengan doa-doa yang bersifat memintakan ampunan, ya, memintakan ampunan. Dan juga dalam rangka mengingat kematian. Ya. Seorang yang sering mengingat kematian itu bagus, ya, bagus. Ya, hadis ini riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim. Walau a'lam bisawab. Ini 3 hal yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Apakah ada masukan atau tambahan? Silakan. Atau pertanyaan. Ya, insya Allah kita kalau setiap siang kita akan baca dari kitab Sahih Adab Al-Islamiyah ini, ya. Yakni adab seorang muslim. Kita akan live TikTok. Nanti insya Allah ini pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kita live-kan lewat YouTube kami, ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat YouTube kami, alamatnya sama dengan alamat TikTok ini, ya. Alamat YouTube sama. Silahkan di subscribe dan bisa disimak di pertemuan pertama dari kitab ini yang kita baca. Ini pertemuan kedua. Nanti insya Allah kita lanjutkan insya Allah hari Ahad, ya. Insya Allah hari Ahad nanti. Insya Allah kita lanjutkan di hari Ahad pertemuan yang berikutnya. Masalah Sahih Adab Al-Islamiyah ini. Demikian, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Masalah buang hajat tadi, ya, kesimpulan baca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is, ya. Kemudian tidak boleh menghadap kiblat, dan kemudian tidak boleh menghadap arah mata angin, atau lebih meluas lagi harus istinja, ya, harus istinja. Harus istinja. Cebok, ya. Biar apa? Biar tidak terkena najis. Kita akhiri. Insya Allah nanti kita lanjut di hari Ahad membahas kitab Sahih Adab Al-Islamiyah. Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, yakni adab seorang muslim, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.